Nah, kamu? Orang-orang aja. Di Gedung Sasana Budaya Desa Bandung dalam rangka acara launching Brigadir RU dan Bantuan Babinka Bimas dalam rangka memelihara kesejahteraan Timnas Kota Bandung yang mantap dari Gresik menuju Bandung tujuan. Hadirin kami silakan duduk kembali. Dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara launching Brigadir RW dan Banlengan Babin Kamtibmas dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas Kota Bandung yang mantap dan kondusif menuju Bandung juara. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggara oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, sekaligus saya banggakan, Bapak Kapolda Jawa Barat. Yang saya hormati, Bapak Pangdam 3 Siliwangi ataupun yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Yang saya hormati, Bapak Kapolrestabes. Yang saya hormati, Bapak Dandim 0613 PS. Yang terhormat para pejabat publik, Babinsa, Angkatan Darat, Babin Kamtibmas Polri, para ketua RW, serta hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk satu niat yang tulus mengikuti kegiatan yang sangat membanggakan bagi kita, yaitu launching Brigadir RW sebagai bagian kerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah Kota Bandung dengan jajaran Polrestabes dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung. Mengawali acara ini, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melaporkan kegiatan launching Brigadir sebagai berikut. Bapak Panglima, Bapak Wakil Wali Kota, serta hadirin yang saya banggakan. Masyarakat Kota Bandung tentu akan sangat bangga dan berbahagia karena dalam rangka ikhtiar menciptakan situasi masyarakat Kota Bandung yang kondusif, terhitung pada hari ini, Polrestabes Bandung membuat sebuah terobosan baru dengan menerapkan konsep menempatkan polisi di lingkungan rukun warga di Kota Bandung yang disesuaikan dengan rukun warganya, yaitu sebanyak jumlah 1.561 RW. Dengan demikian, satu RW akan dikawal oleh satu polisi berpangkat brigadir. Keberadaan polisi di tingkat RW ini, sebagaimana dimaklumi, akan membantu tugas Babin Kamtibmas yang selanjutnya akan bertindak sebagai koordinator kewilayahan. Babin Kamtibmas akan menerima laporan peristiwa tindak kejahatan dan gangguan keamanan dari polisi RW. Langkah ini sangat positif karena penempatan polisi di tingkat RW sangat penting guna memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Langkah penempatan polisi RW ini sangat luar biasa karena merupakan jawaban yang nyata dan sangat jelas atas keinginan dan kebutuhan warga Kota Bandung terhadap rasa aman dan jauh dari rasa ketakutan. Langkah yang dilakukan ini kiranya merupakan penerapan yang sangat tepat terkait dengan Perda Pemerintah 2 tahun 2010-2014 yang menetapkan visi Polri terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum, kandang, mantap, serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif. Yang secara substansi visi tersebut salah satunya menggunakan terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan. Ada bagi pemerintah, langkah ini jelas merupakan bentuk komitmen sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Kehadiran 1.561 brigadir polisi di tingkat RW menunjukkan bukti nyata keseriusan dan kesiapan jajaran kepolisian untuk menciptakan rasa aman Bandung dan atau kondisi Kamtibmas yang kondusif. Adapun kehadiran para camat dan lurah berikut para ketua RW mencerminkan kesamaan langkah gerak di lini terdepan di lapangan antara camat, lurah, RW, RT, dan tentunya petugas yang bertugas. Hal ini tentu merupakan langkah kerjasama atau kolaborasi yang sangat positif
antara pemangku kepentingan dalam konteks Polri. Langkah ini merupakan penjabaran dari Bingkai Besar Grand Strategi Polri tahun 2005-2025 yang berada pada tahap kedua yang telah kami sampaikan. Kita akan melaksanakan kegiatan konstitusional yang sangat penting, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sebagaimana diketahui, pemilu legislatif direncanakan digelar pada bulan April 2014. Sedangkan pemilu presiden putaran pertama dijadwalkan bulan Juli 2014. Sehingga tahun 2014 saat ini disebut sebagai tahun politik. Pilihan atas sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa ini juga mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan pemilu 2014 akan menjadi cermin bagi kualitas penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu 2014 yang jujur dan adil juga menjadi bagian dari memperkuat demokratisasi di Indonesia. Tentunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta adanya keserasian gerak dan tindak dalam pelaksanaan di lapangan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini nanti akan ada arahan khusus tentang bagaimana melaksanakan aktivitas yang baik dan benar. Sebagai narasumber tentunya yang kami hormati adalah Bapak Kapolda Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung beserta Bandung. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Kapolres Tabes Bandung, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Masudi. Kami silakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di gedung Saboga, yang mana hal ini menjadikan perhatian kita semuanya bagaimana Polri dekat bermitra bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga situasi dan kondisi di Kota Bandung yang kita cintai. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kapolda bahwa jumlah RW yang ada di Kota Bandung sejumlah 1.561. Gagasan ini kami berawal dengan adanya kami bersilaturahmi di tingkat kelurahan sejumlah 30 kecamatan. Kami mengambil tempat sasaran adalah di kelurahan. Kenapa kami mengambil di kelurahan? Kalau di kecamatan saya yakin Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota pasti akan hadir dekat, bahkan pernah sering di kecamatan. Sehingga kami mengambil di kelurahan. Dari 30 kecamatan kami berkumpul di kelurahan. Masyarakat begitu antusias, selalu yang hadir antara 300 sampai 400 tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk lurah, camat, ibu camat hadir. Kami bersilaturahmi bahwa Polri, Kapolres bersama seluruh jajarannya adalah sejajar. Kita sama-sama, tidak ada tinggi dan rendah. Sehingga kami mendapatkan masukan begitu banyak syarat, gagasan, sehingga kami mengambil keputusan bahwa perlunya supaya Polri dekat dengan masyarakat, sehingga kami tetapkan untuk terobosan kami adalah 1 RW 1 polisi. Menyentuh kepada RW, bahkan duduknya pun Pak Kapolda ini harus bersebelah, tidak perlu berpelukan di sini. Saya kira itu yang belum kita sampaikan pada kesempatan untuk pagi hari ini. Kami atas nama kesatuan, atas nama Bapak Wali Kota kemarin disampaikan ke kami dalam rangka Goes kemarin cukup membanggakan kita semuanya. Sehingga ini salah satu proposal yang memberikan contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain bahwa jika bakal yang mana polisi RW ini ada di Kota Bandung.
Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Wali Kota Bandung diakhiri kata-kata peresmian Bapak Oden M. Daniel. Kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota Bandung, mohon maaf dari beliau Pak Kapolda, beliau tidak bisa hadir karena lagi mengikuti kegiatan Demonstras di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Barat dan jajaran, yang kami hormati Pangdam Siliwangi atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Tabes Kota Bandung yang sangat luar biasa menurut saya. Saya kemarin telah mengikuti perjalanan program beliau. Pak Kapolres Tabes ini ada program sosialisasi tentang ketertiban di kewilayahan 30 kecamatan, dan saya mengikuti beliau. Ternyata baru 1 kali saja mengikuti, saya tidak kuat, Pak. Ketika saya tanya, ternyata beliau ini memang luar biasa. Setiap hari tidurnya katanya cuma 2 jam, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, saya coba ketemu dengan beberapa Kapolsek. Ternyata banyak yang menyampaikan agak kedengaran, agak susah untuk mengikuti beliau. Luar biasa. Yang saya hormati Dandim 0618 BS Pak Rudi dan jajaran, para pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Babinsa Angkatan Darat, Babin Kamtibmas Polri, yang tidak lupa yang saya hormati para ketua RW se-Kota Bandung. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita pada hari ini bisa hadir pada acara launching Brigadir RW se-Kota Bandung. Semoga komunitas ini bisa membantu memelihara keamanan dan ketertiban, khususnya meminimalisir setiap potensi yang bisa menjadi gangguan terhadap ketentraman masyarakat. Untuk itu, saya berharap Brigadir RW menjadi sarana untuk saling menguatkan peran pada pihak yang terlibat dalam membina keamanan warga, dan didasari pemahaman bahwa Kota Bandung merupakan rumah bersama yang harus dijaga secara bersama-sama pula. Hadirin yang saya banggakan, kebetulan saya Pak Khalid ini pernah menjadi ketua RW, Pak Kapolda. Saya sejak masuk di DPRD 2004, kemudian 2008
didaulat oleh keluarga, diminta menjadi ketua RW. Dan alhamdulillah saya 1 periode 3 tahun menjadi ketua RW. Oleh karena itu, sebelum saya jadi wakil wali kota, betapa saya sangat merasakan bagaimana saudara-saudara kita sebagai pemimpin informal di masyarakat, sebagai ketua RW, saya sangat merasakan. Istilah saya, persoalan di masyarakat itu dari mulai urusan-urusan sajadah sampai harap dada hanya di Pak RW. Bahkan kadang-kadang Pak Ketua RW ini, Pak Kapolda, Pak Panglima, kadang-kadang Pak Ketua RW ini menjadi ujung tombak, ujung tombok. Oleh karena itu, ketika saya sekarang menjadi wakil wali kota, saya tahun 2014 ini saya naikkan insentifnya. Saya merasakan betapa beratnya jadi ketua RW ini. Dengan adanya program dari kepolisian, adanya kolaborasi, sinergitas antara Brigadir RW nanti dengan para ketua RW dan sejajaran para ketua RW-nya dan masyarakat, mudah-mudahan ini akan menghadirkan sebuah ketertiban, keamanan di lingkungan RW masing-masing. Saya nyatakan launching Brigadir RW di 1561 titik Kota Bandung, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung, Muhammad Ridwan Kamil. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Wali Kota Bandung untuk dapat menyerahkan buku panduan Brigadir RW pada perwakilan mengambil tempat dan laporan. Terus pada Wakil Wali Kota Bandung. Hormat, nak. 3, nak. Lapor perwakilan penerima buku panduan Brigadir RW. Siap. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Wali Kota Bandung untuk dapat menyerahkan buku panduan Brigadir RW kepada para perwakilan. Stop, udah. Jangan maju lagi. Jangan selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan arahan Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Jenderal Muhammad Ridwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun. Yang saya hormati Panglima Kodam Siliwangi yang diwakili oleh asisten terkeliar. Yang saya cintai, saya banggakan Wakil Wali Kota Bandung, Sekretaris Daerah, dan Dintabes Bandung, Kapolrestabes Bandung, para pejabat utama Polda Jabar dihadiri oleh Dirbimas dan Kabid Humas, para Kabag Kasat jajaran Polrestabes Bandung, para camat, Kapolsek, Dangamil Sekota Bandung, para lurah, Babin Kambimas, Babinsa Sekota Bandung, yang terlebih khusus para Brigadir RW dan para Ketua RW Sekota Bandung. Tepuk tangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara launching Brigadir RW di Kota Bandung yang kita banggakan ini.
Ujian sebentar Pak Wakil. Kadang-kadang kita lupa menurut hadis Nabi kepada dua hal yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Lalu gering kamu di rumah sakit itu bisa hadir. Dia kurang sehat, alhamdulillah. Itu kerja syukur dan Gusti Allah. Coba orang yang sakit sekarang di rumah sakit, napas orang bayar, kayak oksigen 365.000 sehari, sebulan 10 juta, aku itu potong, gajinya potong. Jadi kita syukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tadi kita telah menyimak bersama beberapa sambutan dari Wakil Wali Kota, dari Kapolrestabes dan dari Pasekta melaporkan tentang kegiatan ini. Tentunya ini suatu langkah yang luar biasa Pak Wali Kota dan masyarakat bahwa ada satu polisi, satu RW di Kota Bandung yang kita cintai ini. Nah, ini apresiasi saya yang begitu mendalam kepada Kapolrestabes dan didukung oleh Wali Kota, oleh Dandim Tabes, sehingga bisa terlaksana adanya launching Brigadir RW di Kota Bandung yang kita cintai ini. Tadi Pak Wakil menyampaikan orang terkuat ya di Kapolrestabes kuat di sana awaknya. Jadi gini, saya ngomongin Pak Kapolrestabes, anggotanya ngomong gini, kata si Pak Masudi, tara molor. Jadi saya justru sengaja kalau saya jalan-jalan nggak tahu kalau itu Kapolanya. Kita Masudi tara molor. Awak kan beli uang itu dengan awan aja. Jadi gini Pak Masudi, Bapak nggak pernah tidur. Awaknya dibuat dari apa kok kuat sekali. Jadi ini salah satu adanya Robocop. Ini membuktikan bahwa Pak Masudi ini cinta kepada Bandung. Betul nggak? Kalau nggak tidur aja deh, tetap jadi Kapolrestabes kok. Nah, bagaimana Pak Masudi ini seorang Kapolrestabes dan kebetulan beliau sebetulnya bukan orang Bandung. Beliau aslinya are-are Surabaya. Tapi dia cinta Bandung, apalagi kita orang Bandung, beneran? Jadi jagalah Kota Bandung ini untuk aman, tertib dan kondusif seperti si tara molor ini. Dan Pak Hidup tara molor ini. Tapi hatinya bersih, Kota Bandung hatinya. Ya, apa? Hidup kayak amis. Hadirin sekalian yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa Kota Bandung ini sebagai barometer di kota provinsi Jawa Barat. Orang berbondong-bondong mau ke Bandung. Lihat kalau Jumat, Sabtu, Minggu. Itu luar biasa, ribuan kendaraan masuk ke Kota Bandung. Kunaon sih? Kunaon? Enak Bandung, tiris, ruangan rawas, ganulis, karasep, termasuk Kapolrestabes. Jadi luar biasa, orang mau ke Bandung bayar. Di Jakarta berbondong-bondong mobil, bayar bensin, bayar tol, capek, liburan, mau ke Bandung. Ya kita yang di Bandung nih harus sama-sama mengamankan Kota Bandung biar kondusif, aman, tertib. Ya. Biar dulu Bandung ini menjadi kota yang didambakan seperti dulu Paris, Java. Ya, mudah-mudahan demikian. Oleh sebab itu Pak Wakil Wali Kota, saya juga bangga mempunyai wakil dan wali kota luar biasa di Bandung. Ada program Bandung Juara
Itu juara keamanan, juara kebersihan, juara ketertiban, juara SDM-nya, juara agama, betul nggak? Jadi kita dukung sama-sama. Saya kebetulan alhamdulillah dibesarkan di Bandung. Saya lahir di Jakarta, umur 4 bulan, dirinya tadi di Siliwangi, Hotel Bakti. Umur 4 bulan sudah di Bandung. SD saya di Bayangkari, SMP di SMP 2, SMA 5. Jadi saya hafal betul kota Bandung ini sebelumnya. Lihat di Simon dia apa? Jadi orang ngomong tak polisi kan? Ya? Nah, maksudnya yang ngomong kan? Ya, jadi itulah kenapa saya juga care kepada kota Bandung. Selain saya ketua Kapolda, saya juga berkewajiban untuk bisa turun mensejahterakan, menertibkan, mengamankan kota Bandung. Mungkin urusan kesejahteraan bukan kota daerah, tapi saya bilang keamanan. Kalau aman berarti investor masuk kan, kemudian pengangguran berkurang, ekonomi meningkat, rakyat sejahtera. Kita mendukung program pemerintah. Jadi mohon maaf, khususnya warga Bandung, Pak Wakil Wali Kota, para RW, lurah, kecamatan. Kalau saya kadang-kadang agak keras memimpin Jawa Barat, khususnya untuk Bandung. Untuk apa sih saya seorang Kapolda tiba-tiba saya muncul gagasan? Saya lakukan tindakan tegas dan waktu tepat, nggak populer. Kapolda resikonya besar. Bahwa saya mengeluarkan langkah itu, tapi sudahlah saya ambil resiko ini untuk Bandung dan Jawa Barat. Apa-apa. Saya menganalisa, mengurai anatomi kejahatan tentang kejahatan jalanan di Kota Bandung secara khusus. Bahwa polisi dibantu oleh rekan-rekan dari pemerintah dan TNI sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Ada intel penggalangan kepada geng motor yang oknum-oknumnya. Ada bimas pembinaan, penyuluhan, itu bisa-bisa wae motornya. Ambilnya jahat wae. Pakai samurai, orang ditebak. Jadi saya ambil resiko. Saya mengeluarkan tindakan tegas terukur kepada seluruh jajaran di Kota Bandung dan seluruh Jawa Barat. Dan alhamdulillah tingkat kejahatan jalanan turun drastis. Mungkin setelah kejadian haus. Mungkin Pak Wakil, setelah kejadian Andi di Pasopati tanggal 23 Desember sampai sekarang tidak ada kejadian lagi kejahatan jalanan di Kota Bandung ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ini berkat kerja semua, bukan saya saja. Saya dibantu TNI dan aparat yang lainnya. Saya ambil risiko itu, saya melakukan itu. Saya ditelepon oleh salah satu komisaris Komnas HAM, Saudara Kapolda, kenapa saudara melakukan langkah itu? Wah, galak-galak terima nih. Saya tanyakan, Bapak tahu nggak permasalahannya? Ternyata, ternyata nggak tahu. Nggak tahu, baik. Luar biasa Pak kejahatan jalanan di Kota Bandung secara khusus. Salam kasih ini Pak, ini datanya Pak. Akhirnya saya melakukan itu. Apa tidak ada cara lain? Wah, ini mau bukti cara lain. Sudah saya lakukan cara itu, tidak mempan. Saya tidak menginginkan itu, tapi mereka menginginkan itu. Maka saya lakukan hal itu. Tentunya bukan asal main tembak. Artinya ada SOP, standar operasional prosedur. Presiden Nepal mengatakan bahwa polisi melindungi rakyat, harta benda dan dirinya apabila dipentingkan untuk melakukan hal tersebut. Ada SOP, tidak mematikan, polisi tidak mematikan, tapi polisi melumpuhkan. Itu yang pertama, masalah kebijakan daerah. Yang kedua, saya mohon maaf juga mungkin banyak berpolemik Pak Wakil Wali Kota tentang saya merekomendasikan jam hiburan malam untuk jam 12. Bukan apa-apa, saya turun dari hati dalam, tidak ada tujuan apa-apa. 17 tahun saya meninggalkan Kota Bandung, Pak Wakil Wali Kota. Dulu maaf ya, dulu berada itu jalannya bersih, rapi. Tapi setelah saya masuk kelihatan kanan kiri sudah banyak palpa KPKP bulan malam yang tutupnya sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tutup kan? Karena
sepanjang jalan Ahmad Yani Sudirman masih ada yang buka setengah 5. Itu Allahu Akbar sudah berkumandang, dia masih ada mabuk di pinggir jalan. Dia bilang astagfirullah. Saya sebagai orang ketua beragama Islam, sebagai KPK, nggak dong baik. Kok usah dong saya, betul nggak? Kok usah saya? Maka saya mencoba ingin merubah itu. Kemudian tingkat kejahatan akibat dari hiburan malam cukup tinggi. Beberapa kejadian juga. Kalau anggota saya yang korban nggak apa-apa lah. Apa saya asalnya dipacok itu resiko polisi. Apa kalau polisi ngawat itu masalah, polisi memang resikonya. Jadi itu dasar saya. Kenapa saya mengeluarkan atau merekomendasikan kepada pemerintah daerah. Ya saya kembalikan mana yang terbaik. Yang jelas saya ingin di Kota Bandung aman, tertib, kondusif dan sejahtera. Amin, amin, amin. Aku lagi foto Persib. Tahun 2003 saya SD Pak, udah foto Persib. Dan saya kalau tidak jual di Bandung, kalau dari NTB saya, kalau Persib saya buka TV, kalau yang lain Balungan kawin. Jadi saya foto Persib juga. Tapi karena masukan dari Kasatwil bahwa situasi tidak memungkinkan, masukan dari entertainment, maka saya tidak merekomendasikan bola Jabar. Ada tokoh yang datang ke saya, betul haus. Pak Iwan kan mau populer di Jawa karena Persib tidak rekomendasi yang bertiga. Dia bilang, saya emang nggak penting populer Pak. Ya dulu filosofi saya waktu di Akabri kepolisian, kaki kiri saya itu di penjara, kaki kanan di kuburan. Kalau penjara amin-amin, kalau kuburan insya Allah pasti saya akan masuk, kan gitu. Saya tidak ada tujuan lain untuk Jawa Barat. Kalau kemarin saya izinkan, kemudian situasi tidak memungkinkan, terjadi anarkis, mobil Jakarta datang ke sini, kemudian dihancurin, mau jadi apa? Kita mau Jawa Barat, kita mau ke depan. Jadi itu sebetulnya alasan saya. Tapi ke depan mudah-mudahan dengan pengalaman ini, para saudara-saudara saya, para bobotoh yang ngomong bisa diurusan akan bisa merubah kedewasaannya. Bola itu bulat, eleh menang sesuai. Ya, jadi mau kalah menang, yaitu sportivitas. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Wali Kota dan masyarakat semua, nah ini pembelajaran luar biasa. Mudah-mudahan ke depan tetap kedua tim ini bisa bermain di Kota Bandung. Saya sedang menjajaki kemarin saya telepon Kapolda Metro Jaya untuk bisa bertemu antara Viking dengan Jackmania dan sudah disetujui oleh manajer dari Persija dan Kapolda Metro. Insya Allah nanti pertemuan antara perbatasan Jawa Barat dan Jakarta, mungkin kalau di Bogor di Karawang, untuk bisa ikhlas dan mudah-mudahan setelah ikhlas tidak ada lagi permusuhan antara Bobotoh dengan Jackmania. Amin. Untuk itu saya berhubungan masyarakat Bandung agar saya tetap sehat, tegar untuk menciptakan sosial kampimas yang aman di Bandung dan Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, kita kembali kepada voting RT/RW, RW, statuta polisi RW. Ini sekali lagi gagasan yang luar biasa, karena memang tidak ada masalah yang tidak mulai dari RW, tidak ada masalah apapun yang tidak mulai dari RW. Makanya tadi beliau Pak Wakil Wali Kota dari RW ada pusing tadi ya, tapi jangan lupa tambah intensifnya. Tentunya rasa aman ini perlu diwujudkan dan mulai dari tingkat yang kecil, dari RT, dari RW hingga ke nanti kelurahan, kecamatan sampai ke pemerintahan Kota Madia.
Babinsa dan aparat kelurahan untuk bisa menjadi presentator pada masyarakat kecil yang ada di RW-nya. Kemudian pada kesempatan ini khusus kepada Brigadir RW, tolong berdiri pada Brigadir RW. Pada RW, ada Kang. Ada orang tolong tarik. Khusus Brigadir RW, saya berpesan satu, bahwa selain harus melaksanakan tugas rutin, juga harus hadir aktif di RW menjadi tugasnya. Dan tentunya akan menyita waktu dan tenaga kalian, sehingga dibutuhkan keikhlasan dan semangat rela berkorban. Siap? Siap! Laksanakan. Kemudian yang kedua, jadilah polisi yang betul-betul menjadi pelindung, pengayom dan kepada masyarakat serta penolong masyarakat. Ya, ingat, menjadi pelayan, saudara-saudara menjadi pelayan masyarakat yang betul-betul melayani dengan maksimal. Bukan sebaliknya. Ya. Saya sering mencontohkan kepada para Kapolres, kalau punya pembantu di rumah, ini aja deh, wakar dulu wakar. Nah, dulu. Pak Wakar punya pembantu di rumah? Siap, punya. Digaji? Siap. Tugasnya? Mengurus kegiatan rumah tangga. Melayani? Siap. Oke. Kalau pembantunya tidak melayani, marah nggak? Ditegur, diarahkan. Ya, sama. Kamu melayani masyarakat, kalau masyarakat melayani, marah nggak masyarakat? Siapa Pak? Marah. Ya. Jadi layani masyarakat yang baik, ya. Para Brigadir RW, dengarin ya, agar menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, ketua RW dan RT. Kemudian D, jaga penampilan, tindakan, ucapan, tingkah laku dan kehormatan sebagai anggota Polri. Kemudian yang berikut, menjadi teladan dan pelopor dalam ketaatan hukum dan etika dalam pergaulan di masyarakat. Ini beratnya Brigadir RW. Kemudian yang berikut, pedomani buku panduan Brigadir RW yang sudah diserahkan tadi oleh Wakil Wali Kota, sehingga akan tahu yang harus dilakukan oleh saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, catat dan laporkan secara berjenjang setiap permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan upaya bersama dalam mencari solusinya. Siap ini? Siap ini? Terima kasih, jalan dulu. Kemudian pada para ketua RW, biasa ngalir sekarang berani kali. Mana ketua RW? Bapak cari. Brigadir ini sehingga dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dalam pembinaan Kamtibmas di RW-nya masing-masing. Amin. Kadamu Pak, kadamu. Berikutnya, berikan informasi tentang berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan upaya bersama dalam menanggulanginya. Yang terakhir, apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, agar dilaporkan kepada satuan atas untuk menyelesaikannya. Atur nuhun, kamu bertugas, PRW, RW. Kepada Wali Kota Bandung, diwakili oleh Wakil Wali Kota, Kapolres Tabes, dan Dintabes, para Mustika, serta Lurah, Babinkamtib, Babinsa, khususnya para Brigadir RW dan Ketua RW, saya selaku pribadi dan Kapolda mengucapkan terima kasih dan tulus dan pandangan setinggi-tingginya atas kegiatan Brigadir RW yang baru kita launching bersama. Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan situasi Kamtibmas di Kota Bandung yang kondusif, aman, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Selamat bertugas. Sampaikan salam saya kepada
seluruh masyarakat Kota Bandung, titip para lurah, para RW, para camat, mohon dukungan dan doanya semoga saya tetap kuat memimpin Jawa Barat, Sabun dan Kota Bandung Jaya Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat untuk dapat memasangkan banner dan babin Kamtibmas dan menerima laporan dari perwakilan. Kepada para perwakilan mengambil tempat dan laporan. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor perwakilan pemasangan banner babin Kamtibmas. Siap. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat untuk dapat memasangkan banner BS dan Bapak Saudara. Anak-anak sehat. Selesai. Kami sudah mengabadikan momen yang bersejarah ini. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Selesai kami persilakan duduk kembali. Bagaimana seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini secara resmi telah selesai. Marilah kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif menuju Bandung juara. Terima kasih. Sebelum saya bertanya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, terobosan pertama didukung oleh Kota Madia dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Jadi yang pertama gitu, Jawa ini, bukan Jawa, di Indonesia pertama. Jadi ini mungkin mudah-mudahan efektif untuk bisa turut lebih menciptakan Bandung yang aman, tertib, dan menjadi juara sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Bandung. Oh, jadi begini, kan tidak ada masalah yang tidak berasal dari lingkungan RW. Oleh sebab itu, Kapolrestabes dan Pak Wali Kota mempunyai konsep adanya polisi satu RW, sehingga masalah yang kecil pun sudah bisa kita tanggap, kita tanggulangi, kita selesaikan. Kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan di RW, tentu akan diangkat ke tingkat lebih tinggi, yang saya sampaikan tadi, ke satuan lebih atas. Kalau nanti di wilayah yang baik, maka ada rencana untuk pindah ke kota-kota lain.
Nah, tentunya ini menjadi proyek. Saya akan lihat evaluasi sebulan 2 bulan. Kalau baik saya akan beritakan para Polres lain untuk melaksanakan. Tapi ada satu kendala, Polres lain jumlah anggotanya tidak seperti di Polrestabes Bandung. Jumlah anggota di Polrestabes Bandung 3.966, sementara sebetulnya DSPP-nya 3.300, jadi kelebihan. Jadi itu dimanfaatkan untuk ditaruh di RW-RW sesuai dengan konsep yang kita buat. Baik. Ya. Nah, mereka tetap tugas rutin, tapi dia menjadi tanggung jawab di RW yang sesuai dengan tugasnya. Dia harus laporan setiap hari apa yang kejadian di RW, apa permasalahan di RW. Makanya sinergis antara ketua RW-nya diperlukan sekali mutlak untuk keberhasilan tugas dari RW di lapangan ini. Mengenai jam malam, apakah akan dimundurkan lagi atau tetap? Kita tidak ada jam malam, salah. Tidak ada jam malam tuh dikonotaksikan keadaan genting. Pembatasan operasional jam hiburan malam gitu. Jadi tetap saya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah, nanti kan pemerintah daerah akan mengkaji juga, ya, akan melihat mana manfaatnya lebih banyak, manfaatnya dengan mudarat mana lebih banyak ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi di dalam arahan saya tadi. Evaluasinya apa sejauh ini evaluasinya? Evaluasinya kalau di bidang Kapdimas jauh sekali turun kejahatan. Saya tanya ada kejadian nggak kejahatan jalanan setelah kejadian Andik, saya tanya ke wartawan, ada nggak? Nggak ada kan? Itu tulis tuh. Oke. Wajar-wajar saja yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah waktunya. Kalau ada yang memang dirugikan, lapor ke saya. Kalau ada yang dirugikan mungkin di anggota merugikan, ada propam, silakan dilaporkan. Itu dilaporkan kepada kita nanti. Kalau memang itu temukan, kita siap menindak anggota yang melakukan tindakan yang berlebihan, seperti itu ya tindak. Baik. Pak Wakil, ini dong. Tanya bagaimana beliau? Iya. Yang tanya? Oh, cukup kan? Cukup? Oh, udah cukup. Nah, cukup. Kunawanya. Iya penting ya. Kan Pemkot punya forum jaga lembur itu, Pak. Sinergitas ada forum jaga lembur itu. Sinergitasnya sendiri Brigade RW ini sama forum jaga lembur nanti ya. Ya. Kami sudah bicara dengan Pak Kapolrestabes. Memang forum jaga lembur ini akan kita sinergiskan dengan forum Brigade RW ini. Ya. Oleh karena itu ya nanti para ketua RW, ketua RT semuanya juga nanti akan kita evaluasi bagaimana dengan program Brigade RW ini, saya kira ya. Yang mudah-mudahan kalau dirasakan dengan program Brigade RW ini sudah cukup baik, ya bisa mewakili jaga lembur, saya kira ini luar biasa. Jadi kalau misalnya udah cukup baik nggak akan ada jaga lembur gitu tuh gimana, Pak? Ya artinya kita sinergiskan kan itu ya. Sinergiskan itu. Kalau memang ternyata sudah baik, ya kenapa tidak ya? Ini juga kalau sudah baik sudah mewakili kan, saya kira. Oke? Nanti dari Pemkot sendiri Pak akan ada apa pemantauan berjenjang nggak Pak keberhasilan Brigade ini akan seperti apa gitu? Ya kita bersama-sama saya kira, sama-sama kita karena ini program kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak kepolisian, maka kita akan bekerja bersama-sama ya, berkolaborasi bersama-sama mengevaluasi ya, jalannya BRW ini saya kira. Evaluasinya sifatnya bulanan, mingguan atau gimana? Itu kita bisa sepekan sekali juga akan kita akan dapat masukan dari bawah, ya kan? Dari laporan dari bawah. Nah, nanti kami sebagai unsur pimpinan daerah itu akan mendapat informasi kan. Nah, dari situ karena kami memang minimal sebulan sekali kami pimpinan daerah ini suka ada koordinasi, pertemuan, silaturahim. Disitulah kita akan bisa melihat mengecek tentang bagaimana evaluasi di BRW. Pak, yang realisasinya Pak jaga lembur kapan? Jaga lembur, ya saya kira ini belum keburu datang ini ya, keburu datang ini, hanya kita sambut baik ini ya, saya kira. Kita apresiasi, kenapa? Karena ketika jaga lembur ini belum kita mau laksanakan, ini sudah datang, alhamdulillah, makanya ini saya akan lihat ini soal. Oh lihat, jadi lihat ini dulu. Oke. Ya sedikit untuk yang saya sampaikan dalam sambutan Pak Wali Kota yang saya bacakan, harapannya mudah-mudahan dengan program ini ya akan terjadi apa yang kita inginkan dari sisi keamanan ya, keamanan akan melahirkan juga nanti kesejahteraan perekonomian juga akan lebih baik kan kalau ketika pengamanan itu baik. Saya kira. Itu aja. Oke. Pak,
tentang jam malam sendiri kan tadi Pak Kapolda bilang nggak ada jam malam karena hanya itu pengaturan. Dari pihak Pemkot sendiri apa yang ditangkap Pak? Jadi begini, prinsipnya kita di satu pihak kita memang sudah punya peraturan daerah, ya kan? Nah, akan tetapi ketika ada masukan dari pihak kepolisian yang mereka memang tugasnya ya bersama-sama dengan kita mengamankan Bandung ini dari sisi keamanan, mereka memberikan masukan, maka kami harus meresponnya, kan gitu. Nah, akan tetapi ketika kita sekarang tadi tanya bagaimana, apa sampai kapan, ya, saya kira ini nanti kita akan bersama-sama. Dan memang kalau kemarin itu masuk usulannya dari pihak kepolisian, ya kita pun akan nanya ke kepolisian. Kalau buat mereka yang sudah nyatakan aman, ya mungkin kita ngikutin mereka. Tapi juga. Kan masyarakat sendiri udah banyak yang bisa bilang mengeluhkan soal jam. Jadi polemik gitu pada masyarakat. Ya kalau polemik atas sebuah kebijakan saya kira hal biasa lah. Ada pro kontra hal biasa saya kira. Ya. Tapi kan pemerintah bilang memfasilitasi Pak. Gimana? Udah ada pertemuan lagi belum Pak? Pertemuan lagi atau apa mengirim surat lagi secara resmi? Kalau dengan kepolisian saya bilang tadi, kita tetap saya minimal ya, kalau nggak Pak Wali, saya dengan Pak Polrestabes itu sering ada pertemuan-pertemuan. Tetap kita akan berikan. Nah kita juga tadi kan prinsip dasarnya kita sesuai kepada peraturan kita pada kita. Tapi ketika dalam hal tertentu, ya kan, kondisi tertentu ada masukan dari mereka sebagai instansi, ya, institusi yang memang mereka punya berkepentingan di situ, ya kita juga merespon itu, saya kira. Nanti ketika sudah ada masukan dari mereka dinyatakan itu mana yang tadi sampaikan itu kenyataan sudah aman, ya sekarang kita bisa kembali lagi. Pak penegasan aja kembali ke Perda yang itu atau gimana Pak? Dari Pemkot sendiri. Ya itu tergantung kondisi terakhir ya, perkembangan terakhir. Kalau memang seperti tadi disampaikan oleh beliau, kalau memang sini ke depan ternyata dirasa bisa kembali lagi. Kalau dirasa ternyata banyak masukan dari masyarakat, ternyata lebih mayoritas ingin ada revisi, ya kita revisi. Itu tergantung perkembangan saya kira. Oke? Kalau laporan ke Bapak dari warga gimana Pak? Ada laporan dari warga mungkin ke Bapak secara pribadi masukan saya langsung gitu, masukan langsung dari. Wah, kalau kadang warga masyarakat mah sangat positif sekali sih. Soal jam, pengetahuan jam sangat positif kalau di masyarakat. Tapi dari seniman katanya mengganggu proses kreativitas gitu Pak ketika. Ya tadi saya bilang ada pro kontra wajar biasa kan begitu ya kan? Wajar aja. Oke? Kalau dari sisi ekonomi ada semacam pedagang asongan, tukang parkir, supir taksi yang kehilangan lah jam gitu, kehilangan pencahayaan. Ya saya kira kalau kita mau menerapkan sebuah peraturan pastilah ada pro kontra, saya kira hal yang wajar ya. Oke. Dinaikkan itunya Pak. Satu pertanyaan saja Pak Wakil. RT, RW tahun ini kan insentifnya taikan. Pak Ridwan bilang 3 kali untuk RW, 2,5 untuk RT, 2,5 itu. Enggak, 2 untuk RT. Oh, berarti salah ya kemarin berarti ya. Salah ya. Ya, yang pertama itu. Pertanyaan itu cuma kalau zaman ke belakang, zaman Pak Dada ya, 2012 ke sana, Linmas itu per tahun dapat 125.000 Pak ya. Kebetulan saya ketua keamanan di Margahira Barat. Jadi anak buah 12 orang, tahun 2012 ke sana dapat per tahun insentif 125.000. Nah pertanyaannya 2014 ini kenapa itu dihilangkan gitu? Kan kecemburuan juga gitu. Gini. nanti yang bisa menjawab lebih tepatnya ini urusan dengan masalah payung hukum. Betul. Payung hukum. Kan begini. Payung hukum itu gini. Kalau RW itu memang dalam payung hukum itu RW, PKK, kemudian Karang Taruna. Itu secara payung hukum itu bisa terus. Tapi kalau selain itu memang tidak bisa. Dan itu kan bentuk hibah itu. Hibah itu tidak bisa begitu kalau yang lain. Kan harus selang sekar lah, ya, gitu kan selang sekar. Itu. Saya ingat saya itu ya pertanyaan. Kalau yang 5 tahun sebelumnya itu dananya dari mana yang 125.000 per tahun? Ya hibah, cuman tadi untuk selain yang tadi yang ada payung hukumnya itu tidak bisa berkesinambungan terus-menerus gitu. Ya betul gitu. Itu aja ya, kalau saya ingat saya itu kemarin laporan dari Pak Sekda itu. Tapi kemungkinan tahun depan bisa dapat lagi. Tahun depan bisa dapat lagi. Karena ini bro, kecemburuan Pak Wakil, kecemburuan kan? Betul. Masa RW di 3 kali lipat. Betul. Ini penjaga garda terdepan keamanan itu justru ada di Linmas kan tiap malam gitu. Nah, itulah betul. Makanya saya juga sedang memikirkan, ya itu yang susahnya. Tidak setiap pemerintah itu punya keberpihakan pada masyarakat, ya. Itu semuanya bisa dengan mudah
melaksanakan karena ada payung hukum, gitu kan? Ketika tidak sesuai payung hukumnya, itu bukan bermasalah, gitu kan? Dan pertanyaan terakhir, Pak, sekarang RW ini kemarin kan kata Pak Ridwan Kamil, Pak Wali Kota, terakhir itu akhir bulan ini untuk yang 100 juta itu, Pak, proposalnya. Betul nggak sih bulan ini terakhir kemarin itu? Sampai Ibu Lurah semua harus bulan ini terakhir, kan diketuknya juga katanya tanggal 16 nanti oleh Dewan. Dan ini untuk 16 Maret. 16 Maret untuk bukan 16 Maret. Iya, 16 Maret itu rencana ketok palunya RPJMD. Nah, maka oleh karena itu sekarang untuk program proposal proyek RW itu memang harus masuk di akhir kalau kemarin ada kesepakatan dengan Dewan, harusnya hari kemarin. Tapi karena ada kesepakatan dengan Dewan, kita bisa mundur. Tapi diundurnya kalau bisa secepatnya, jangan sampai lewat di akhir bulan ini. Itu ada kesepakatan dengan Dewan kemarin di pembahasan. Kalau dari Pak saya tadi begitu, ya. Tapi nggak bisa secepatnya. Jangan sampai kalau ketika nanti tidak masuk, nyalahin kami lagi, gitu kan? Ya tadi persoalannya kami memberikan anggaran itu harus ada salah-salah yang harus ditempuh. Ketika ada ketua RW tidak memenuhi itu, yang mau terkabain wayah hendak kumaha salah urang. Ya kan? Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana semangat desentralisasi yang digagas oleh Pak Wali Kota yang sekarang ini dalam rangka memperkuat percepatan terhadap akselerasi pembangunan, gitu kan. Jadi dulu kan kita terkungkung dengan desentralisasi diasumsikan karena tugas camat itu hanya melaksanakan dikonsentrasi dulu, hanya tugas pemerintahan umum. Nah, baru dekade pemerintah daerah, undang-undang pemerintah yang baru sejak 32, dulu kan 574 tahun 74. Nah, sekarang undang-undang 32 dan baru digulirkan bahwa camat menjadi salah satu SKPD. Nah, kita ingin sebetulnya, apalagi kalau lurah juga menjadi salah satu SKPD ya, sama dengan punya anggaran tersendiri. Ini kan akan lebih mempercepat akselerasi pembangunan kepada masyarakat. Nah, makanya strategi kita di 2014 dan ini sudah disetujui oleh Dewan. Kenapa tadi ada semangat? Ini kan juga bagian dari semangat desentralisasi, yaitu kewilayahan tadi. Salah satunya kan PKK, LPM, RW, itu kan diperkuat. Ya, insentifnya juga berapa persen? Lebih dari 100% ditingkatkan. Bahkan sekarang dari sisi usulan-usulan yang menjadi komitmen juga kita akan dorong. Di 2015 akan powerful itu kekuatannya di lapangan. Nah, di samping itu strategi utamanya juga kita, di samping tadi ada keinginan untuk lurah didorong menjadi salah satu SKPD, tapi ini sangat tergantung kepada PP nanti. Tapi skenario yang pertamanya adalah bagaimana untuk semangat merespon desentralisasi itu adalah kewenangan-kewenangan yang ada di pusat, di kota, itu juga dilimpahkan kepada camat. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini sedang digodok oleh tim. Jadi urusan-urusan apa saja yang nanti dilimpahkan kewenangannya ke kecamatan. Sehingga dengan demikian, kan kalau umpamanya kewenangannya sudah diserahkan kepada kewilayahan, ini 3P kan. Jadi pembiayaannya, personalnya, termasuk perlengkapannya. Nah, automatically 3P tadi ini berbarengan dengan desentralisasi, kewenangan yang dilimpahkan sebanyak-banyaknya kepada kecamatan, ini secara automatically akan mendongkrak pembiayaannya. Saya yakin 2015 kecamatan akan habis karena jadi tinggal menunggu PP ini, Pak. Ya, kalau ini kan saya membuat dua skenario. Ya. Skenario pertama, tapi semangat dalam bingkai desentralisasi. Skenario pertama adalah pelimpahan kewenangan dari pusat, dari SKPD dinas, mana saja yang bisa dilakukan oleh tingkat kecamatan agar supaya dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya termasuk personal itu diperkuat. Skenario yang kedua itu tadi kelurahan menjadi SKPD. Nanti kalau kelurahan menjadi SKPD, nanti kewenangannya sama dengan kecamatan. Dia punya pembiayaan, dia punya otoritas dan lain sebagainya. Karena yang jelas pembiayaan itu simultan dari yang tadi kewenangan. Jadi kalau tanpa ada kewenangan yang powerful, dia nggak akan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu saya kira. Ya, ini PP-nya masih sedang digodok di pusat di DPR, sedang dikonsultasikan. Nah, nanti
kita akan lihat. Tetapi yang paling penting adalah political will-nya kan. Jadi semangatnya itu adalah semangat kepala daerah yang sekarang ini kan desentralisasi. Artinya segala seluruh urusannya bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, di lapangan. Intinya itu sih. Tapi Kota Bandung bukan yang pertama ya Pak ya? Beberapa saya nggak tahu persis lah, tetapi gagasan itu saya sampaikan bahwa saya kan dengan Pak Mevi juga pernah jadi camat gitu kan, bahwa tugas-tugas camat pada saat zamannya Pak Mevi saya waktu itu terkooptasi dengan dekonsentrasi. Itu kan 3 tugas urusan itu ada 3 kan, sentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan manajemen. Itu Undang-Undang 574-nya. Nah, dekonsentrasi itu hanya sebagai perangkat pusat yang ada di daerah. Dia tidak punya kewenangan, terkungkung. Dia hanya melaksanakan, padahal kewenangan sampah itu tugasnya seperti teori sampah, tukang sampah. Apapun urusan-urusan yang tidak bisa diurus oleh pusat, oleh kayak teori residu, dia harus lakukan. Nah sekarang contohnya kecil, bagaimana camat bisa mengurus gorong-gorong karena kewenangannya kalau katakan selama ini ada di Disdagdep atau ada di DPD. Nah sekarang kita ingin dorong seluruh SKPD yang ada agar mana yang bisa dilakukan di level kewilayahan, serahkan itu kewenangan. Agar supaya apa? Agar tadi di wilayahnya powerful. Apalagi sekarang ada yang namanya aspek keamanan sekarang. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ada pesan, ada message yang disampaikan. Saya bilang ke Kapolda, ini momentum strategis, tidak hanya dalam konteks kepentingan tahun politik 2014 Pileg tadi, tapi lebih kepada bagaimana ada pesan yang disampaikan kepada publik ketika keamanan ini sudah menyentuh ke level bawah, kan keamanan ini kan terjamin. Ya, walaupun tadi hukum dasarnya kalau keamanan itu menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan menjadi hak dasar, artinya tanggung jawab berlaku, nggak bisa ditanggung jawab polisi. Medianya apa? Kolaborasi. Sampai gitu ya.